Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Setelah menjalani berbagai kegiatan seminar International Buddhist Conference Indonesia 2022, akhirnya melahirkan sebuah deklarasi bertajuk Deklarasi Borobudur. Deklarasi tersebut dibacakan saat penutupan IBCI 2022 di Auditorium Manohara Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ketua Panitia IBCI 2022 Biku Diti Sampano mengucapkan rasa syukur IBCI dapat berjalan sukses dan mencetuskan sebuah deklarasi bersama untuk kepentingan Borobudur, utamanya menjadikan Borobudur pusat kegiatan keagamaan umat Buddha di dunia. Selanjutnya, isi yang disepakati dalam deklarasi tersebut yakni perihal komitmen bersama menjaga dan melestarikan Borobudur. Dalam deklarasi ini, para peserta konferensi mendukung upaya yang dilakukan Balai Konservasi Borobudur dalam melakukan tata kelola dari perlindungan sampai pemanfaatan untuk memaksimalkan potensi Candi Borobudur dan wilayah sekitarnya. Kemudian Biku Diti melanjutkan isi deklarasi lainnya adalah mengkampanyekan Borobudur sebagai salah satu sumber pendidikan. Tak berhenti di situ, isi deklarasi berikutnya adalah mendukung upaya pemerintah menjadikan Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas. Menurut Biku Diti, penetapan Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas harus disambut baik karena dapat meningkatkan devisa dan menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar Candi Borobudur. Salah satu dukungan yang diberikan kepada pemerintah adalah mengkampanyekan Borobudur sebagai pusat wisata religi umat Buddha. Jika tidak ada hambatan dalam waktu dekat, deklarasi Borobudur ini akan diserahkan kepada Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama agar menjadi masukan untuk menerapkan kebijakan yang tepat dalam pemanfaatan Candi Borobudur sesuai fungsinya. Di sini disebutkan bahwa kita ini melaksanakan puja atau perziarahan ini juga salah satu cara untuk melestarikan Borobudur. Karena di dalam pelaksanaan perziarahan ini tidak semua orang itu ketika bersembahyang itu boleh naik ke Borobudur, kecuali para biksu yang akan melakukan pencakralan gitu. Kemudian untuk di bidang pendidikan kami juga mengkampanyekan Borobudur ini sebagai salah satu sumber pendidikan, di mana Borobudur juga diajarkan ini sebagai sumber pengulang banyak nilai-nilai pendidikan yang ada di Borobudur dari berbagai relief yang ada, dan juga spirit dari Borobudur ini untuk bisa kita jalankan di bidang pendidikan. Ada lagi di bidang turisme bahwa kita juga mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan Borobudur ini sebagai super prioritas pariwisata, di mana Borobudur ini adalah semacam satu harta karun, ya, heritage harta karun, bahwa dengan pemanfaatan Borobudur yang baik itu akan bisa membantu pemerintah di dalam menghasilkan devisa. Dan kata lain bahwa mari kita memanfaatkan Borobudur ini sesuai dengan kapasitasnya. Secara pariwisata juga kita manfaatkan Borobudur ini untuk kepentingan kepariwisataan. Ketika orang mau jalan-jalan ke Borobudur ini juga memang kita juga freely, berarti bebas, tapi juga dengan tetap mengedepankan ya bagaimana kita memikirkan juga sisi pengelolaan di Borobudur yang memang harus sangat cermat, dan juga bagaimana pengelolaannya itu juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga salah satunya mari kita bersama menggenjot sistem kepariwisataan di Borobudur ini lebih baik lagi, sistem pengelolaannya juga lebih baik lagi. Salah satunya kami juga ikut serta mengkampanyekan Borobudur ini sebagai salah satu destinasi wisata religi dunia. Seperti itu. Kami akan menyampaikan hasil dari deklarasi dari pernyataan dari beberapa tokoh ini kepada Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Buddha, dan harapannya dari deklarasi ini akan memberikan satu masukan-masukan bagi Kementerian Agama maupun kementerian yang lain, sehingga kita bisa bersinergi bekerja sama untuk mewujudkan, menjadikan Borobudur ini benar-benar sebagai satu harta karun warisan dunia, warisan bangsa Indonesia
yang untuk menunjukkan satu peradaban yang tinggi di Indonesia pada masa lalu. Pada acara penutupan IBC 2022 digelar penandatanganan nota kesepahaman atau MOU oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Agama Buddha Indonesia dengan Institute of Buddhist Psychology Myanmar dan Institute of Buddhist Psychology Myanmar dengan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga. Tim Elgen Media melaporkan.